Apa yang akan Anda dengar malam ini adalah kesaksian nyata, bukan fiksi, bukan rekayasa. Ini kisah tentang seorang istri yang perlahan menghilang tanpa sebab yang bisa dijelaskan, dan tentang kebenaran yang jauh lebih menyakitkan dari sakitnya itu sendiri. Aksara mistis. Istri saya sakit 3 tahun. Kalau ada satu hal yang paling menyiksa dari semua yang pernah saya alami, bukan ketakutan, bukan marah, tapi tidak tahu. Tidak tahu kenapa orang yang paling saya cintai semakin hari semakin menghilang di depan mata saya. Sementara tidak ada satu dokter pun yang bisa memberi jawaban. Nama saya Hendra. Bukan Pak Hendra kontraktor itu, nama yang kebetulan sama. Saya buruh pabrik di Gresik, anak pertama dari 3 bersaudara. Istri saya namanya Wulan. Kami menikah waktu saya 28 tahun, dia 25. Pernikahan sederhana, tapi kami bahagia. Wulan itu orangnya periang. Selalu ada senyumnya waktu saya pulang kerja, selalu ada masakan di meja makan, selalu ada cerita tentang apa yang dia lihat di toko kain tempatnya bekerja. Kehidupan kami memang bukan yang berlebihan, tapi kami tidak kekurangan, dan kami punya rencana panjang yang kami bicarakan setiap malam sebelum tidur. Sampai suatu hari di awal tahun ketiga pernikahan kami, Wulan pulang kerja dengan wajah yang berbeda. "Mas, aku pusing banget dari tadi, kayak muter-muter, terus badanku pegal semua." Saya pikir dia kelelahan. Pekerjaan di toko kain memang mengharuskan dia berdiri hampir 8 jam. Saya suruh dia istirahat, saya buatkan teh hangat, dan malam itu dia tidur lebih awal dari biasanya. Keesokan paginya dia bilang sudah lebih baik, tapi 3 hari kemudian keluhannya kembali, kali ini lebih berat. "Mas, aku mau minta tolong, antar aku ke dokter ya, badanku aneh, kayak ada yang gak beres, tapi aku gak tahu di mana sakitnya." Kami pergi ke dokter umum di puskesmas kecamatan. Dokter periksa, cek tensi, banyak keluhan, lalu meresepkan vitamin dan obat pusing biasa. Seminggu minum obat, Wulan membaik sedikit, tapi tidak pernah benar-benar seperti semula. Sebulan kemudian keluhannya bertambah, nafsu makan turun drastis, badannya mulai kurus, dan yang paling mengkhawatirkan, dia sering terbangun tengah malam dengan tangisan yang bahkan dia sendiri tidak tahu sebabnya. "Mas, aku nggak tahu kenapa, aku nggak mimpi apa-apa, tiba-tiba aku nangis, aku takut mas." Saya peluk dia, saya bilang tidak apa-apa, mungkin kelelahan, mungkin stres. Tapi dalam hati saya, sesuatu mulai terasa tidak beres. Ini bukan sakit biasa. Kami kembali ke dokter. Kali ini dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit kota. Dokter minta dilakukan serangkaian pemeriksaan, darah lengkap, urin, ronsen, sampai USG perut. Kami tunggu hasilnya seminggu, dan waktu kami kembali untuk konsultasi, jawaban yang kami dapat justru lebih membingungkan dari sebelumnya. Hasil pemeriksaan Ibu Wulan semuanya dalam batas normal, tidak ada kelainan organ, tidak ada infeksi, tidak ada tanda-tanda gangguan serius. Secara medis, kondisi istri Bapak baik-baik saja. Saya tatap dokter itu lama, lalu saya tatap Wulan di sebelah saya yang duduk dengan bahu yang semakin kurus, wajah yang semakin pucat, dan lingkaran hitam yang semakin dalam di bawah matanya. Saya tanya dengan suara yang saya jaga agar tetap sopan, "Kalau semua hasil normal, kenapa istri saya terus melemah?" "Itu yang masih perlu kami telusuri, Pak. Bisa jadi faktor psikosomatis atau kecemasan yang mempengaruhi fisik. Saya sarankan konsultasi ke psikiater untuk evaluasi lebih lanjut." Psikiater. 3 kali periksa, 3 diagnosis yang berbeda. Kecemasan umum, depresi ringan, gangguan tidur. 3 kali minum obat yang berbeda, dan 3 kali tidak ada perubahan yang berarti. 2 tahun berlalu seperti itu. Kami berpindah dari satu dokter ke dokter lain, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dan Wulan semakin hari semakin jauh dari perempuan periang yang pernah saya nikahi. Di tahun ketiga, ibu mertua saya datang dari Tuban. Beliau memang sudah lama khawatir dengan kondisi Wulan dan akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kami untuk membantu merawat anaknya. Beliau adalah perempuan tua yang tenang, jarang bicara, tapi satu kali bicara selalu ada bobotnya. "Ndra, ibu perhatikan, Wulan sudah lama. Ini bukan sakit biasa. Ibu sudah tua, sudah banyak lihat orang sakit. Yang seperti ini, ibu pernah lihat sebelumnya."
Saya tanya maksud beliau. Ibu mertua diam cukup lama, memandang ke arah kamar tempat Wulan tidur, lalu bicara dengan suara yang sangat pelan. Waktu ibu masih muda, ada tetangga ibu yang seperti ini. Sehat di luar, tapi terus melemah. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Ternyata ada yang tidak suka dengan keluarganya. Ada kiriman, Dra. Ibu tidak mau menakut-nakuti. Tapi kalau dokter sudah angkat tangan, mungkin kita perlu cari bantuan yang lain. Saya bukan orang yang mudah percaya hal-hal seperti itu. Saya lulusan SMK Teknik, terbiasa berpikir dengan logika. Tapi setelah 3 tahun, setelah puluhan kali periksa ke dokter, setelah jutaan rupiah habis untuk biaya pengobatan, setelah melihat istri saya semakin kurus dan semakin tidak berdaya, saya tidak punya pilihan lain selain membuka pikiran. Ibu mertua menyebut nama seseorang, Pak Broto, orang tua di sebuah desa kecil di pelosok Lamongan. Bukan dukun dalam artian yang menakutkan, kata beliau, tapi seseorang yang dianggap bisa membaca hal-hal yang tidak kasat mata. Ibu tidak minta kamu percaya dulu. Ibu hanya minta kamu mau mencoba. Kalau memang tidak ada apa-apa, ya sudah, kita kembali ke dokter. Tapi kalau ternyata benar ada sesuatu, setidaknya kita sudah tahu. 2 minggu kemudian, kami bertiga berangkat ke Lamongan. Saya, ibu mertua, dan Wulan yang sudah sangat lemah hingga harus saya papah masuk ke mobil. Selama perjalanan, Wulan tidak banyak bicara. Dia hanya duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong yang semakin hari semakin sering saya lihat. "Mas, kita mau kemana sebenarnya?" Saya jawab jujur. Saya bilang kita mau menemui seseorang yang mungkin bisa membantu. Wulan hanya mengangguk pelan, tidak protes, tidak bertanya lebih jauh. Dan ketenangan itu justru yang paling menyiksa saya. Karena Wulan yang dulu tidak akan pernah diam seperti itu. Rumah Pak Broto ada di ujung desa, sederhana, berdinding kayu, dikelilingi pohon-pohon besar yang rindang. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda-tanda bahwa di sini tinggal seseorang yang sering didatangi orang dari berbagai daerah. Hanya seorang kakek tua yang duduk di kursi rotan di teras, merokok dengan tenang, seolah sudah tahu ada tamu yang akan datang. "Silakan duduk, sudah jauh-jauh dari Gresik." Saya belum bilang dari mana kami berasal, tapi saya tidak bertanya bagaimana beliau tahu. Ibu mertua berbisik di sebelah saya, "Sudah, tidak usah heran." Pak Broto mempersilahkan kami masuk ke ruangan kecil di dalam. Hanya ada tikar, beberapa benda yang saya tidak kenali di sudut ruangan, dan cahaya dari jendela kecil. Beliau duduk di depan kami, memandang Wulan cukup lama tanpa berkata-kata, dan ekspresinya yang dari tadi tenang, perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit saya artikan. Ibu ini sudah 3 tahun menanggung ini, berat sekali yang dibawanya. Pak Broto meminta Wulan berbaring di tikar. Beliau periksa dengan caranya sendiri. Saya tidak akan ceritakan detailnya, karena saya sendiri tidak sepenuhnya mengerti apa yang beliau lakukan. Yang saya tahu, prosesnya berlangsung hampir 1 jam, dalam senyap yang hanya sesekali dipecah oleh suara angin di luar jendela. Lalu Pak Broto berdiri, menghela napas panjang, dan saya melihat sesuatu di wajahnya yang membuat perut saya terasa dingin. "Bapak kuat tidak mendengar yang sebenarnya?" Saya jawab ya, dengan suara yang lebih mantap dari yang saya rasakan di dalam. "Istri Bapak memang kena kiriman, sudah lama. Saya perkirakan dari sekitar 3 tahun lalu, 1-2 bulan setelah Bapak menikah. Yang mengirim bukan orang jauh, ini orang yang Bapak kenal, orang yang sering Bapak lihat, bahkan orang yang Bapak anggap biasa saja selama ini." Ruangan itu terasa mendadak sempit. Ibu mertua memegang tangan saya erat. Wulan yang berbaring menutup matanya. Yang paling menyakitkan dalam kasus seperti ini bukan sakitnya istri Bapak, tapi kenyataan bahwa orang yang melakukan ini tersenyum ke muka Bapak setiap hari. Saya tanya, "Siapa?" Pak Broto diam sejenak, memandang saya lurus-lurus, lalu menyebut sebuah nama. Nama yang saya kenal. Nama tetangga kami, Bu Darmi,
yang rumahnya tepat di sebelah kanan rumah kami, yang setiap lebaran selalu datang membawa opor, yang setiap kami punya hajatan, selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Saya tidak bisa berkata-kata selama beberapa detik. Ibu mertua di sebelah saya justru mengangguk pelan, seperti nama itu menjawab pertanyaan yang sudah lama ada di dalam benaknya. Ibu sudah curiga dari lama, Ndra, tapi ibu tidak berani bilang. Waktu kamu dan Wulan baru pindah ke sana, ibu pernah lihat Bu Darmi memandangi rumah kamu dengan cara yang tidak wajar. Tapi ibu pikir ibu yang terlalu berburuk sangka. Saya tanya kepada Pak Broto, kenapa? Kenapa Bu Darmi melakukan ini? Apa yang pernah kami lakukan kepadanya? Bapak tidak melakukan apa-apa. Kadang alasannya bukan karena perbuatan, kadang cukup karena keberadaan. Mungkin Bapak punya sesuatu yang dia inginkan. Mungkin kebahagiaan Bapak yang membuatnya tidak bisa tidur. Iri yang membusuk di dalam hati itu, racunnya tidak kalah nyata dari yang kasat mata. Saya duduk dalam diam yang sangat panjang, mencoba mencerna semua yang baru saja saya dengar. Di sudut ruangan, Wulan yang masih berbaring membuka matanya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, matanya terlihat sedikit lebih jernih. Mas, aku dari tadi gak tidur. Aku dengar semua yang Pak Broto bilang. Aku gak kaget, Mas. Aku sebenarnya sudah lama ngerasain sesuatu. Setiap kali Bu Darmi datang ke rumah, setelah dia pulang, badanku selalu lebih berat dari sebelumnya. Tapi aku gak berani bilang, takut dikira berburuk sangka sama tetangga sendiri. Saya menutup wajah dengan kedua tangan. 3 tahun kami tidak tahu. Sementara orang yang kami anggap tetangga baik datang silih berganti ke rumah kami, duduk di ruang tamu kami, minum teh yang dibuatkan istri saya, dan membawa pulang sesuatu yang perlahan menggerogoti hidup kami. Pak Broto bilang ada proses yang harus kami jalani. Saya tidak akan ceritakan detailnya, bukan karena saya menyembunyikan sesuatu, tapi karena ada bagian-bagian yang beliau pesan untuk tidak disebarkan. Yang bisa saya ceritakan, prosesnya memakan waktu hampir 2 bulan, dan selama 2 bulan itu, ada perubahan yang perlahan mulai kami rasakan. Minggu pertama, Wulan mulai bisa makan lebih banyak dari biasanya. Minggu ketiga, tangisan tengah malam yang selama ini menghantui kami mulai jarang. Bulan kedua, wajah Wulan mulai kembali punya warna. Dan suatu pagi, untuk pertama kalinya dalam hampir 3 tahun, saya mendengar dia tertawa kecil di dapur. Mas, towarnya gosong. Kamu masak apa sih dari tadi? Saya berdiri di pintu dapur, memandang istri saya yang berdiri sambil melambaikan asap dengan tangan. Dan saya nangis. Bukan tangisan kesedihan, tapi tangisan seseorang yang sudah terlalu lama menahan napas dan akhirnya bisa menghirup udara lagi. Wulan menoleh, melihat saya menangis, dan dia langsung menutup kompor lalu memeluk saya. Mas, kenapa nangis? Tuarnya gosong doang kok, gak separah itu kali. Saya tidak jawab. Saya hanya terus memeluk dia. Dan ibu mertua yang kebetulan lewat di depan dapur hanya tersenyum dan berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi pertanyaan yang selama ini menghantui saya tidak juga hilang. Kenapa? Kenapa Bu Darmi melakukan ini? Dan apakah kami harus diam saja? Saya tidak bisa tidur beberapa malam memikirkan ini. Saya marah, saya ingin melakukan sesuatu, tapi saya tidak tahu apa. Ibu mertua yang menyadari kegelisahan saya akhirnya duduk di sebelah saya di teras malam itu. Kamu mau konfrontasi Bu Darmi. Ibu tahu, ibu gak larang, tapi ibu minta satu hal, jaga caramu. Orang yang melakukan ini sudah membuktikan dia tidak segan menyakiti orang lain. Jangan beri dia alasan untuk melakukan lagi. Seminggu kemudian, di sore hari saat Bu Darmi sedang menyapu teras rumahnya, saya keluar dan menyapanya seperti biasa. Beliau membalas sapa dengan senyum yang sama seperti biasanya. Hangat, ramah, tidak ada yang berbeda. Dan saat itulah saya menyadari, inilah yang paling menyeramkan. Bukan santet itu sendiri,
tapi kemampuan seseorang untuk berdiri di depanmu, tersenyum, dan bertanya, "Wulan sudah mendingan, Mas?" Sementara di dalam hatinya, dia tahu apa yang dia lakukan. "Wulan sudah mendingan, Mas. Alhamdulillah ya, Ibu juga ikut seneng. Kasian banget dari tadi sakit terus. Semoga cepat pulih ya." Saya tidak menjawab langsung. Saya memandang wajahnya beberapa detik, mencari sesuatu di sana. Rasa bersalah, ketakutan, apapun. Tapi tidak ada. Wajahnya bersih seperti orang yang tidak pernah melakukan apa-apa, dan senyumnya tidak bergetar sedikit pun. Saya hanya bilang terima kasih, lalu masuk ke dalam rumah. Saya tidak konfrontasi dia secara langsung. Saya tidak punya bukti yang bisa saya tunjukkan di depan hukum. Dan saya tahu, melawan dengan cara yang sama bukan pilihan yang ingin saya ambil. Yang saya lakukan hanya satu. Saya pindahkan rumah kami 6 bulan kemudian. Jauh dari Bu Darmi, jauh dari gang itu, jauh dari semua kenangan yang melekat di setiap sudutnya. Sekarang sudah hampir 2 tahun sejak kami pindah. Wulan sudah pulih sepenuhnya, bahkan lebih dari pulih. Bulan lalu kami dapat kabar yang kami tunggu-tunggu sejak lama. Wulan hamil. 2 bulan. "Mas, aku hampir tidak berani ngomong ini. Takut nanti malah tidak jadi. Tapi aku bahagia banget. Aku gak nyangka setelah semua yang kita lewatin, kita sampai di sini." Saya pegang tangannya, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya angguk. Karena saya tahu, perjalanan yang kami lalui untuk sampai di momen itu bukan perjalanan yang ringan. Tapi ada satu hal yang masih sering saya pikirkan sampai sekarang. Bukan tentang Bu Darmi, bukan tentang semua yang kami alami, tapi tentang betapa mudahnya seseorang yang kita anggap biasa-biasa saja menyimpan kebencian yang begitu dalam tanpa pernah kita sadari. Bu Darmi bukan orang asing, dia tetangga kami. Dia tahu nama kami, tahu kapan kami pergi dan pulang, tahu kapan kami punya uang dan kapan kami susah. Dan di balik semua keakraban itu, ada sesuatu yang selama bertahun-tahun dia sembunyikan di balik senyumnya. Saya tidak tahu apa kabar Bu Darmi sekarang. Saya tidak mau tahu. Yang saya tahu, ibu mertua pernah bilang sesuatu waktu kami pamit meninggalkan rumah lama itu. "Dra, kamu tidak perlu membalasnya. Biarkan waktu dan Yang Maha Kuasa yang mengurus. Tugas kamu sekarang hanya satu. Jaga Wulan, jaga keluargamu. Orang yang hidupnya diisi kebencian akan menanggung beratnya sendiri, tanpa perlu kamu tambah." Saya tidak tahu apakah Anda percaya dengan apa yang saya ceritakan. Saya tidak meminta Anda percaya. Saya hanya menceritakan apa yang kami alami. 3 tahun yang mengubah cara saya memandang banyak hal. Termasuk tetangga yang tersenyum ke muka Anda setiap pagi. Termasuk orang yang tampak paling peduli waktu Anda sakit. Termasuk mereka yang selalu ada di setiap momen penting hidup Anda dan bertepuk tangan paling keras. Karena kadang, yang paling berbahaya bukan yang terang-terangan membenci Anda, tapi yang diam-diam tidak bisa melihat Anda bahagia. Demikian kesaksian dari Hendra, suami yang 3 tahun mencari jawaban di tempat yang salah, sebelum akhirnya menemukan kebenaran di tempat yang tidak pernah ia duga. Apakah Anda pernah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis? Tulis di kolom komentar, kami baca semuanya. Subscribe Aksara Mistis dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa!